Sanctus, Sanctus, Sanctus Dominus Deus Sabaoth. Salam jumpa kembali saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Salam sejahtera untuk kita semua. Berkat Allah yang Maha Kuasa senantiasa menyertai kita. Hari Sabtu tanggal 2 Maret tahun 2024 adalah hari biasa pekan kedua Prapaskah, hari Sabtu Imam. Marilah kita mendengarkan dan merenungkan bacaan-bacaan kitab suci. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bacaan pertama dari Nubuat Mika bab 7 ayat 14 sampai 15. Dilanjutkan dengan ayat 18 sampai 20. Nabi berkata, "Ya Tuhan, dengan tongkat-Mu gembalakanlah umat-Mu, kambing domba milik-Mu sendiri. Mereka terpencil, mendiami rimba di tengah-tengah kebun buah-buahan. Biarlah mereka merumput di Basian dan Gilead seperti pada zaman dahulu kala. Perlihatkanlah kepada kami tindakan-tindakan ajaib, seperti pada waktu Engkau keluar dari Mesir. Adakah Allah lain seperti Engkau, yang mengampuni dosa-dosa dan memaafkan pelanggaran yang dilakukan oleh sisa-sisa miliknya sendiri, yang tidak murka untuk selama-lamanya, melainkan berkenan pada kasih setia? Biarlah Ia kembali menyayangi kita, menghapuskan kesalahan-kesalahan kita, dan melemparkan segala dosa kita ke dalam tubir-tubir laut. Kiranya Engkau menunjukkan setiamu kepada Yakub dan kasih-Mu kepada Abraham, sebagaimana telah Kau janjikan dengan sumpah kepada nenek moyang kami sejak zaman purbakala." Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil suci menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Injil Lukas bab 15 ayat 1 sampai 3 dilanjutkan dengan ayat 11 sampai 32. Para pemungut cukai dan orang-orang berdosa biasa datang kepada Yesus untuk mendengarkan Dia. Maka bersungut-sungutlah orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat katanya, "Ia menerima orang-orang berdosa dan makan bersama-sama dengan mereka." Maka Yesus menyampaikan perumpamaan ini kepada mereka. Ada seorang mempunyai 2 anak laki-laki. Kata yang bungsu kepada ayahnya, "Bapa, berikanlah kepadaku bagian harta milik kita yang menjadi hakku." Lalu ayahnya membagi-bagikan harta kekayaan itu di antara mereka. Beberapa hari kemudian, anak bungsu itu menjual seluruh bagiannya itu, lalu pergi ke negeri yang jauh. Di sana ia memboroskan harta miliknya itu dengan hidup berfoya-foya. Setelah dihabiskan harta miliknya,
timbullah bencana kelaparan di negeri itu, dan ia pun mulai melarat. Lalu ia pergi dan bekerja pada seorang majikan di negeri itu. Orang itu menyuruhnya ke ladang untuk menjaga babi. Lalu ia ingin mengisi perutnya dengan ampas yang menjadi makanan babi itu, tetapi tidak seorang pun yang memberikannya kepadanya. Lalu ia menyadari keadaannya, katanya, "Betapa banyak orang upahan Bapakku yang berlimpah-limpah makanannya, tetapi aku di sini mati kelaparan. Aku akan bangkit dan pergi kepada Bapakku dan berkata kepadanya, 'Bapa, aku telah berdosa terhadap surga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak lagi disebut anak Bapa. Jadikanlah aku sebagai salah seorang upahan Bapa.' Maka bangkitlah ia dan pergi kepada bapaknya. Ketika ia masih jauh, ayahnya telah melihat dia, lalu tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ayah itu berlari mendapatkan dia, lalu merangkul dan mencium dia. Kata anak itu kepadanya, 'Bapa, aku telah berdosa terhadap surga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak lagi disebut anak Bapa.' Tetapi ayah itu berkata kepada hamba-hambanya, 'Lekaslah bawa kemari jubah yang terbaik dan pakaikanlah kepadanya. Kenakanlah cincin pada jarinya dan sepatu pada kakinya. Dan ambillah anak lembu tambun itu, sembelihlah dia, dan marilah kita makan dan bersukacita. Sebab anakku ini telah mati dan menjadi hidup kembali, ia telah hilang dan didapat kembali.' Maka mulailah mereka bersukaria. Tetapi anaknya yang sulung sedang berada di ladang. Ketika ia pulang dan dekat ke rumah, ia mendengar bunyi seruling dan nyanyian tari-tarian. Lalu ia memanggil salah seorang hamba dan bertanya kepadanya, 'Apa arti semuanya itu?' Jawab hamba itu, 'Adikmu telah kembali, dan ayahmu telah menyembelih anak lembu tambun, karena ia mendapatkan kembali anak itu dengan selamat.' Maka marahlah anak sulung itu, dan ia tidak mau masuk. Lalu ayahnya keluar dan berbicara dengan dia. Tetapi ia menjawab ayahnya, katanya, 'Telah bertahun-tahun aku melayani Bapa, dan belum pernah aku melanggar perintah Bapa. Tetapi kepadaku belum pernah Bapa memberikan seekor anak kambing pun untuk bersukacita dengan sahabat-sahabatku. Tetapi baru saja datang anak Bapa yang telah memboroskan harta kekayaan Bapa bersama dengan pelacur-pelacur, maka Bapa menyembelih anak lembu tambun itu untuk dia.' Kata ayahnya kepadanya, 'Anakku, engkau selalu bersama-sama dengan aku, dan segala kepunyaanku adalah kepunyaanmu. Kita patut bersukacita dan bergembira, karena adikmu telah mati dan menjadi hidup kembali. Ia telah hilang dan didapat kembali.' Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus,
Tema renungan kita pada hari ini adalah Besarlah Kasih Setia Tuhan. Ajakan untuk pertobatan dan pembaharuan diri senantiasa bergema dalam masa Prapaskah ini. Kita diajak untuk berbalik dari sikap hanya memperhatikan, mempedulikan diri sendiri, sibuk dengan diri sendiri, meminta semua pihak untuk terarah pada diri kita, dan untuk mengarahkan perhatian keluar diri sendiri, untuk mencari dan berjumpa dengan Tuhan, untuk mendengarkan Dia. Bila mana kita sudah bersedia dan siap untuk mendengarkan sabdanya, bisa jadi kita temukan tantangan atau hambatan dari rekan seiman yang hanya sibuk beradu pendapat tentang baik salahnya sikap Tuhan dalam perjumpaan ini. Hal serupa dikisahkan dalam perikop Injil Lukas yang kita sudah dengarkan tadi. Dikatakan bahwa para pemungut cukai dan orang-orang berdosa biasa datang kepada Yesus untuk mendengarkan Dia. Tapi orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat justru bersungut-sungut karena Yesus menerima mereka, malah makan bersama mereka. Bagi orang Farisi dan ahli Taurat, Yesus menceritakan tentang Allah Bapanya yang sungguh besar kasih setianya lewat perumpamaan yang sangat memukau. Si Bapa dipermalukan oleh anak yang bungsu yang meminta seluruh harta warisan, dan dengan begitu sebenarnya mengharapkan agar bapaknya itu cepat mati saja, dan dia sudah tidak mau menanggung masa tua bapaknya, dan sang bapa merelakan serta menyerahkan bagian warisan itu. Malah si bapa tetap menantikan kedatangan kembali si bungsu yang sudah menghabiskan harta warisannya, apalagi sang bapa memberikan kembali status anak kepada dia yang kembali dan meminta diterima sebagai hamba saja. Sungguh besar kasih setianya. Saudara-saudariku terkasih, begitu pula sang bapa ini dipermalukan oleh anak yang sulung, yang walaupun selalu ada bersama di rumah, toh dia lebih senang bersukaria bersama teman-temannya. Yang sulung ini malahan hanya meremehkan ajakan bapa untuk bergabung dalam pesta bersama adiknya dengan mengatakan dengan kasar, "Baru saja datang anak bapa." Dengan ramah bapa membagikan sukacita dengan kembalinya si bungsu. Kita patut bersukacita dan bergembira karena adikmu telah mati dan menjadi hidup kembali. Ia telah hilang dan didapat kembali. Benarkah yang dikatakan pemazmur, "Setinggi langit dari bumi, demikianlah besarnya kasih setia Tuhan atas orang-orang yang takwa kepadanya. Sejauh timur dari barat, demikianlah pelanggaran-pelanggaran kita dibuangnya." Di masa Prapaskah ini, kita diajak untuk bertobat, berbalik dari diri kita untuk mencari dan menemukan Tuhan. Dan bersama Nabi Mika kita panjatkan doa, semoga Tuhan melemparkan segala dosa kita ke dalam tubir-tubir laut, karena sungguh besarlah kasih setia Tuhan bagi kita. Semoga demikian. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.